Sobat Ambiar. Siapa sih? Ya, menyaksikan ada satu tayangan di mana ini sebuah tayangan berhubungan dengan ulang tahun kita yang keempat. Euforia pagi-pagi Ambiar. 4 tahun kita menemani pemirsa di rumah di pagi hari, nggak berasa loh. Kami ucapkan terima kasih selalu setia bersama kami. Nah, untuk itu kita juga mau bagi-bagi hadiah buat Sobat Ambiar di ulang tahun kita yang keempat, di mana kita bakal bagiin hadiah luar biasa. Caranya gampang. Kan potongan kita tuh banyak yang viral, ya kan? Udah. Jadi ambil potongan-potongan yang core banget. Benar. Dikumpulin jadi satu lalu dijahit-jahit. Nah, ya. Nanti langsung pakai mesin jahit ya. Iya, bener, jangan lupa diobras. Nanti di posting ya, dan jangan lupa mention dan juga tag ke akun Instagram kami semua di sini di @pagi-pagi-ambiar_trans_tv. Iya, Oke. sekarang hari Senin ya guys. Hari Senin. Oh, Semangat ya Sobat Ambiar ya. Semangat ya. Awal bulan gajian, semoga gajinya juga masih lengkap. Emang udah gajian? Udah dong, udah gajian dong. Udahlah ya. Sobat Ambiar semangat selalu untuk mencari rezeki di pagi hari ini ya. Apapun harus kita syukuri, bukan cuma materi doang, ya kan? Termasuk badan yang sehat. Betul. Keluarga yang bahagia. Betul. Ya. Bersyukur itu bikin awet muda, nggak usah datang ke dokter. Bersyukur tuh udah paling top. Bener. Ya. Ya. Apalagi bintang tamu yang satu ini. Yang satu ini tuh kenapa coba? Menurut aku selalu happy. Kenapa? Ya karena karirnya bagus juga. Betul. Bersyukur karena punya keluarga yang selalu mencintai, termasuk menantunya yang dekat sama dia. Betul. Dan punya kursi. Dan punya kursi meja makan di rumah. Dan bentar lagi Duda ini mau menikah. Hah? Sama siapa? Ada. Ada lu. Beneran. Coba kita tanya langsung ya. Kita akan hadirkan di pagi hari ini seorang pelawak yang begitu dekat dengan menantu tercintanya di pagi-pagi Ambiar, Kang Sule. Good morning, Kang Sule. Good morning, Kang Sule. Anggurnya mana nggak dibawa? How about you now? Oh, we're good, Very good, very well. So, anything you would like to say to Sobat Ambiar? Okay, nice to meet you. Kang Sule rambutnya tambah panjang ya? Iya, alhamdulillah udah panjang, berarti normal ini. Itu rambut asli, Kang. Bukan palsu. Jangan gitu, berarti kayak nggak enak sama dia. Ini rambut asli, yang palsu muka. Kang Sule sehat ya? Kami semua di sini Gak ucapkan apa-apa, muka bola. Oh ya, terima kasih ya Kang Sule udah datang ke sini menyempatkan waktunya. Amin. Kang Sule makin happy dong sekarang ya. Haruslah. Udah nggak duda lagi ya Kang? Haruslah. Udah nggak duda lagi, nikah diam-diam. Emang iya? Oh iya. Oh iya. Tiba-tiba ada tulisan lagi loh. Ya kan itu doa. Ya amin. Oh pengen. Amin. Sobat Ambiar, tapi sebelum kita membahas pernikahan Kang Sule, kita mau kasih lihat dulu nih. Ini ada satu cerita dari Kang Sule bersama dengan menantu tercintanya Mahalini, yang katanya Mahalini ini dianggap berbakat menjadi pelawak. Iya. Oh, coba kita lihat ya. Yang kita tahu itu Lini tuh orangnya tuh anggun, terus kayaknya jaim banget gitu sebelum nikah sama Iki ya. Kita ngeliatnya kayak gitu. Mahal gitu, elegan segala macam. Sampai sekarang masih anggun kok. Iya betul, tapi sekarang tuh jadi jauh lebih lucu gitu. Apakah karena ada hubungannya sama Kang Sule, dia sebagai menantu terus ikutin gaya Kang Sule? Enggak juga, dia sebetulnya dari dulu juga emang bawaannya gitu ya. suka bercanda, kocak. Oh ya? Iya, dari zaman-zaman pacaran. Berarti sama Kang Sule sama Iki tuh dia terbuka apa adanya gitu, gak ada yang dia tutup-tutupin. Iya, itu kan lagi acaranya ulang tahun Putri kalau nggak salah. Oh. Tapi sejujurnya Kang Sule tuh ngelihat Mahalini itu sebagai menantu yang seperti apa? Menantu yang mahal. Namanya Mahalini. Ya mahal. Asik gitu loh. Asik. Maksudnya karena aku juga ngebondingnya sama anak-anak, sama menantu tuh ya kita merangkul gitu. sahabat gitu. Jadi nggak ada jarak, nggak ada. Chemistry-nya gampang ya. Iya, udah. Jadi biar dia nggak canggung gitu di rumah tuh. Jadi ketemu sama mertua tuh dia jangan ya yang begini terus ada batas. Ya ada batas pura-pura padahal hatinya tuh bergelora kepengen gitu. Tapi Kang Sule emang sengaja nggak sih misalnya kalau setiap ketemuan ada bercanda-bercandain supaya dia juga lebih tenang, lebih santai gitu? Ya salah satunya itu. Salah satunya itu termasuk dengan anak-anak juga gitu. Sekarang setelah ngelihat Mahalini bersama keluarga Kang Sule bercanda mulu, cocok gak menurut Kang Sule Mahalini kalau misalnya jadi pelawak? Janganlah. Kenapa? Ya saya nggak ada kerjaan. Penyanyi aja ya Kak? Penyanyi aja lah. Tapi kalau Iki sama Mahalini emang suka bercandaan kayak begitu? Oh lebih parah, kalau Iki lebih parah bercandaannya. Parah usilnya kayak apa tuh? Ya
Ya gitu aja sih, tapi dua-duanya gitu sih pada usil. Berarti emang klop ya? Ya, satu klop frekuensi. Iya. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada momen ketika Kang Sule sama Mahal ini mereka masak bersama. Kita lihat ya gaya menantu dan mertua kalau masak tuh seperti apa ya. Ya. Apakah ada rasa canggung atau penuh dengan bercandaan? Kita lihat yang satu ini. Oh. Punten Kang Sule mau nanya, katanya ini mie-nya kayak di Korea. Kang Sule pernah ke Korea? Pernah. Pernah dong Mas Rian, masa Mas Rian doang yang Ya ke kalau Korea? aku belum pernah, aku justru belum pernah. Pernah dulu waktu dapat apa ya? Dapat penghargaan waktu itu. Oh, Penghargaan iya. apa? Penghargaan apa? Oh, yang waktu sama Blackpink. Bukan. Yang mana? Sama penyanyi Korea dulu. Oh. Bukan Blackpink, lu nggak tahu? Siapa? Black Panther kan? Bukan. Ada juga tahu Blackpink. Bukan itu zaman OPJ dulu. Dapat penghargaan. Ini serius, ini serius, guys. Iru, ya beneran. Ini beneran? Beneran Hiru. serius. Iru namanya Iru. Iru. Bapaknya tuh namanya Tejina. Kalau di sini tuh raja dangdutnya di Korea lah. Tejina. Main ke Korea. Ya, jadi saya duet rekaman lagu judulnya Sarangheo. Jadi gara-gara judul Sarangheo itu gitu, saya jadi bisa liburan ke Korea dibayarin sama orang Korea. Pantesan tahu mie Korea kayak gimana. Ya, Masalah ya. rasa. Mahal ini kalau masak gimana? Mahal ini kalau Bisa masak Kang Mahal ini? bisa itu kalau kayak mie gitu. Mie apa? Mie Enggak, tapi instan? dia kalau Tapi misalkan enak kayak gitu puding, ya. coklat. Oh baru bisa. Itu Dessert, enak. dessert. Yang dessert. Kalau kita mah surabi ya. Kayak gitulah. Gitu. Jadi bondingnya kalau Kang Sule sama Lini tuh sering masak bareng. Enggak sebetulnya. Jadi kalau misalkan lagi di villa itu, saya tuh masak, dia tuh kadang-kadang apa ya, gesit gitu kalau untuk melayani. Sat-sat. Udah biar aku aja yang masak gitu. Oh bagus dong menantu yang baik itu ya Kang. Kan ada yang menantu nggak mau kerja, diem aja. Udah biarin ada pembantu juga. Ada. Ada yang kayak begitu ya? Ada. Tapi Lini enggak kan, terlepas dia dibilang sebagai seorang penyanyi yang sukses, prestasi luar biasa, fansnya banyak. Enggak, dia enggak jumawa, dia enggak merasa bahwa aku tuh penyanyi luar biasa hebat. Enggak, dia tetap tahu marwahnya sebagai wanita. Istri. Itu yang penting tuh. Kadang kan ada misalnya orang yang menantu, dia ngerasa bahwa dirinya profesinya bagus, fansnya Iya, banyak. nggak mau terus kerja dapur. angkat dagu gitu, Iya. berasa siapa. Banyak loh kan yang kayak begitu. Hal sepele lah, misalkan habis makan gitu, terus aku mau ngambil minum tuh nggak Langsung boleh sama dia. tanggap, Udah, langsung diambilin. biar aku yang ambilin. Padahal deket. Hebat banget. Oh ya? Jadi respectnya itu yang luar biasa. Etika itu ya, etika. adabnya, Betul. ya. Sama adik-adik juga luar biasa. Kalau ngomongin soal adik-adik, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Kedekatan Mahal ini dengan adik-adiknya dari Rizky Febian. Kedekatan Mahal ini dengan adik ipar dipuji. Sikap random istri Rizky Febian ke Sule curi atensi. Sedekat apa kalau Lini sama adik-adiknya Iki? Deket banget, udah kayak adik kakak aja. Jadi kalau misalkan lagi liburan ngumpul nggak ada satu tuh mereka nggak mau. Oh ya? Ya harus semua, termasuk saya. Pernah tuh gagal liburan karena salah satu nggak ada atau nggak bisa? Karena Ya nggak jadi kalau misalkan nggak ada salah satu. oh jadi harusnya semua kumpul gitu Semua ya Kang. kumpul. Oh, kayak terakhir waktu ke Belanda itu ya? Ya. Enak ya, jadi quality time benar-benar. Jadi kalau misalkan ya. deket juga daerah Pengalengan, Ciwidey gitu, harus Tapi harus bersama. harus itu ya. Gue juga harus lagi kerja juga, ya udah gue tinggalin dulu, datang satu hari besok gue kerja lagi. Oh, seru ya. Kang Sule ngelihat keluarga Kang Sule ini seperti apa sih, walaupun sementara ini kan tanpa pendamping ya, tapi dengan anak-anak yang mereka bahagia, berprestasi juga, termasuk Iki dapat istri yang dia cintai pun juga Kata siapa sebaliknya. tanpa pendamping kan ada calon pendamping. Calon pendamping tapi kan belum resmi kan? Belum. Akang lihatnya kehidupan Akang sekarang dengan keluarga, dengan anak-anak seperti Ya, apa? ya gini aja. Gue mah dari dulu juga ya happy-happy aja, karena kan kita mah nggak bisa pengen bahagia dibahagiain sama orang, nggak bisa. Kita yang membahagiakan sendiri gitu. Diri sendiri. Betul. Yang paling Kang Sule syukur itu apa dari anak-anak? Akur. Akur. Saling support, saling dukung satu sama lain. Itu yang ibaratnya aku belum pernah nemu di keluarga aku terutama ya, sama kakak-kakak aku gitu. Oh, berbeda maksudnya ya? Berbeda. Tapi di akurnya. ini di anak-anak akan Di anak-anak menemukan itu ya. luar biasa. Kekompakan, keakuran. Itu aja yang membuat aku sehat itu. Itu apa yang membuat mereka bisa kayak akur dan saling support sampai dengan sekarang, karena sudah menikah ya Iki kan? Iya, yang paling penting dalam keluarga itu sebetulnya kakak yang nomor satu yang bisa mengayomi. Oh iya, merangkul ya.
ngerangkul adik-adiknya supaya nggak canggung. Iki ya. Adik-adiknya juga bisa ngapain aja gitu. Tapi kayaknya peran Mahal ini juga cukup besar ya untuk bisa mendampingi Rizky Febian. Betul, karena kayak main liburan itu kan biasanya perempuan kan. Ayolah, kasihan tuh ayah kerja terus katanya, ajaklah gitu. Kang, kalau ngomongin soal Mahal ini kita punya ada satu cerita nih, Akang boleh jelasin sama kita apakah ini benar-benar terjadi? Kita mau lihat yang satu ini. Iya. Heboh Mahal ini kehilangan cincinnya saat manggung. Netizen, wah tanda-tanda itu. Tanda-tanda Emangnya apa? Cincin bener apa, Kang? cincinnya hilang, Kang? Kemarin dengar cerita sih seperti itu. Cincin nikah? Nggak tahu cincin nikah apa enggaknya. Tapi emas gitu atau berlian gitu kan? Mbak kalau nggak salah. Lu cincin emas, cincin mbak. Ya enggak kan, takutnya bisa aja aksesoris ya kan? Tapi dia nggak cerita itu cincin apa, cincin nikah segala macam bukan? Enggak cerita. Mungkin lagi salaman atau mungkin Tapi pas lagi bisa berkeringat. jadi mungkin bukan cincin jatuh. nikah kali, mungkin cincin aksesoris. Iya, atau mungkin cincin emas. Jadi hebatnya anak gua tuh gitu. Misalkan kalau ada masalah apapun, seberat apapun, dia tidak pernah cerita. Jadi gua tuh taunya dari berita. Oh ya? Terus tanya nggak sama anak-anak kalau udah tahu dari berita? Kadang-kadang tanya, kadang-kadang enggak juga. Kalau hal-hal yang sensitif gua enggak. Kang, maaf nanya ya, sebagai orang tua, sebagai public figure, anak-anak juga public figure, ketika mereka ada masalah, Kang Sule itu bukan tahu langsung dari anak-anak, tapi taunya tuh dari berita. Dari berita. Perasaan Kang Sule itu seperti apa? Apakah ngerasa kok anak-anak gue nggak jujur terlebih dahulu sama gue ya, nggak cerita Enggak, sama justru gue? gue respect sama anak-anak seperti itu. Jadi dia tidak membebankan kepada orang tua ketika dia punya masalah. Gak mau buat repot. Gak mau buat repot, apapun itu. Mungkin bisa ditangani sendiri, diselesaikan Betul, sendiri. termasuk Putri, termasuk Ridwan, termasuk Perdi, semua. Tapi mereka datang ke Kang Sule itu ketika apa? Kan pasti ada komunikasi antara Happy. anak sama keluarga. Ketika happy, mereka harus happy. Kalau ketemu bersama tuh harus happy. Bagus dong. Itu yang gua salut sama anak-anak gua lah. Gitu. Ketika happy. Iya. Tapi kan Kang namanya hidup tuh tidak selalu bahagia kan? Ya, Pasti betul. mereka juga punya permasalahan. Betul. Yang artinya ada permasalahan yang mereka sembunyikan yang ayahnya nggak, mereka ingin ayahnya nggak tahu. Ya betul, mungkin bisa aja seperti ini. Jadi lagi kumpul gini gitu ya. Terus Iki ngasih tahu, Putri ngasih tahu, kalau ada masalah kamu harus bisa menyelesaikan sendiri. Jangan bebanin ayah. Ayah kasihan bertahun-tahun ayah tuh hidupnya penuh dengan masalah. Oh, mereka saling menyarankan Itu. gitu ya, bagus. Mungkin seperti itu, tapi gue pernah lihat hal itu gitu. Kedewasaan dari mereka ya. Betul, terutama Iki Putri. Ya semoga ini juga bisa membuat Kang Sule lebih tenang lagi hidupnya. Ya lebih Alhamdulillah. memprioritaskan bukan hanya anak-anak tapi juga dirinya sendiri ya. Betul. Cincinnya udah ketemu belum kata Lini? Belum ada berita juga. Terus Kakak nggak tanya? Nggak mau juga lah gitu, maksudnya. Ya udahlah itu urusannya dia. Gitu. Misalkan kan simpel hidup itu. Aku suka mengajarkan simpel, kalau misalkan cincin hilang ya udah gitu kan. Kalau cuman cerita atau mungkin kan sekarang tuh zamannya digital, apa aja di videoin dan berita juga kan mungkin dari hal itu. Tapi menurut Kang Sule dengan netizen bilang, wah jangan-jangan ada tanda nih. Ya itu tanda-tanda netizen aja. Ya kan nulis netizen. Berarti Kang Sule tipikalnya begitu ya. Maksudnya kalau ada masalah besar dikecilin, kalau ada masalah kecil dihilangkan. Betul. Yang happy-happynya aja. Iya, simpel aja daripada sekarang kita, cincin kemana ya? Wah, pasti ada yang nolong. Pasti si itu. Nah, kan jadinya prasangka buruk. Kalau misalkan cincin itu berharga, ya udah ikhlasin. Oke. Kalau misalkan mau lagi ada cincin itu, beli lagi udah. Simpel. Itu masalah tentang masalah sehari-hari ya Kang. Tapi kalau keputusan hidup itu kan satu hal yang besar sekali. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kalau Kang Sule tahu apa enggak? Betul. Heboh curhat Mahal ini lelah dan ingin berhenti bernyanyi. Ngaku mau jadi ibu rumah tangga, urus anak saja. Ya, ini juga taunya dari berita. Ini juga Kang Sule nggak tahu. Betul. Jadi tidak pernah. Ya sekarang kan zamannya podcast kali kan. Kadang-kadang ngobrol terus dengan isi hati yang keluar tidak terasa gitu kan. Tiba-tiba dipotong jadilah berita kan gitu. Tapi benar gak sih Tapi itu Kang maksudnya Mahal ini curhat gitu bilang lelah dan mau stop bernyanyi aja. Menurut Kang Sule sebagai orang tua nggak apa-apa tuh kalau anak tuh memutuskan untuk udah Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku makan bilang ke Iki waktu itu. Ya bagus lah. Maksudnya dia mau menjadi ibu rumah tangga. Jadi ibaratnya ya dia akan ikut kemanapun lah, kerja kemanapun. Ya seandainya itu terjadi gitu. Ya. Oke, Kang kita mau kasih lihat. Ini postingannya Mahal ini beberapa waktu yang lalu tentang curahan Instagramnya isi ya, hatinya ya. di story-nya ya. sekarang lagi mikir
mikir-mikir apa ini jadi karya terakhir aku aja ya. Kayak ngerasa cukup aja deh, mending lebih deket sama yang di atas aja daripada dengan semua ini. Karya ini kayak ngerasa terlalu berdampingan sama duniawi. Kayak capek aja gitu, hehe. Pengen tenang di rumah, jadi ibu rumah tangga. Punya bocil-bocil kayaknya lebih homey gitu. Oh ya? Gimana tuh Kang? Baru tahu loh. Ya nggak gimana-gimana Ya, itu kan. kita juga pernah merasakan itu ya. Iya, itu Enggak, soalnya Mahal ini tuh kan maksudnya dia kan namanya lagi melejit banget Ya. ya. Dan dia off air atau on air semua itu banyak Manusiawi, karyanya terus jadi melejit. Tiba-tiba dengan postingan kayak gini nggak kaget ya? bagus. Kang? Nggak kaget. Kalau Akang ini kan, Bagus, Kang. Akang kan sudah terjun ke dunia hiburan tuh, wah udah puluhan tahun ya. Akang tahu pasang surutnya seperti apa, pun juga perasaan sebagai seorang entertainer. Menurut Akang, postingan dari Mahalin ini apakah postingan di mana perasaan yang hanya sementara saja, lagi ngerasa seperti itu, yang kemudian mungkin nanti bisa hilang dan pengen tetap menjadi seorang penyanyi? Kalau menurut aku sih itu hanya sementara aja. Ya apa namanya? Ada titik lelah Ada lah titik mungkin, lelah. ya. Tapi bisa saja mungkin beneran dia seperti itu karena posisi dia sudah menikah. Dan ini berarti perempuan yang Bagus dong kalau menurut aku. pemikirannya, Pemikirannya. iya. Ibu rumah tangga juga satu pekerjaan yang luar biasa. Iya gitu. Karena yang harus mencari nafkah itu ya tulang Suami. punggung itu ya suami. Itu Laki-laki. benar. Tapi kan itu stigma, kalau zaman sekarang perempuan boleh bekerja, Boleh. mereka juga berkarir. Boleh, asal Tapi kan jangan bukan jadi kewajiban. masalah. Kan Oke. gitu. Kang, tapi aku mau nanya, jujur ya Kang, dengan Akang yang tidak pernah tahu apa permasalahan isi hati dari anak-anak, Akang cuma tahunya dari media sosial, mungkin itu satu hal yang membuat Akang sedikit tenang. Tapi apakah sempat merasa, kok nggak cerita sama gua ya, kok gua tahunya dari berita lagi, berita. Enggak, positif thinking aja. Bagus lah punya mertua kayak begini, Iya, senang. bagus lah, Aku aja kalau punya mertua kayak gini senang, gak ikut campur urusan anak. Kenapa, pengalaman apa gimana? Bukan. Lu senyumnya kejut banget. Kang, tapi kalau misalnya dari Akang sendiri ya, Ya nggak enak loh, kita ada berita, nanti mertua telepon, itu ada apa lagi gini-gini. Jadi ini suaminya gue siapa, ini mertua ikut. ya Gitu betul, ya, Kang? kalau misalnya memang Iya, mertuanya betul. tidak terjun ke dunia hiburan. Tapi kalau Akang kan terjun ke dunia hiburan, tahu Malah juga. lebih tahu, malah lebih enak Malah loh. lebih enak ya. Kang, gimana caranya Kang Sule untuk bisa menguatkan keluarga di tengah perasaan mereka yang mereka kadang suka posting di media sosial, mereka curahkan isi hatinya, kemudian juga akhirnya netizen menyimpulkan sendiri, berasumsi. Cara menguatkan itu seperti apa sih Kang? Ya nggak pernah aku ikut campur urusan Anak-anak. pribadi ya, terutama privacy, usia, tangga. rumah tangga atau apapun. Tapi kalau kayak ini kan dia sebagai public figure yang ibaratnya gimana nih kalau misalkan aku berhenti dulu nih gitu kan dia Menjadi pengen rumah ada tangga tahu seutuhnya. pengen ada tahu nih dari penggemar tuh kayak seperti apa. Oh jangan, oh Feedback gini. maksudnya ya? Feedbacknya kayak seperti apa? Mungkin Ingin seperti itu. sharing, iya. Tapi Kang Sule kalau dibalik ya, apakah Kang Sule juga sebetulnya kalau punya masalah nggak pernah cerita ke anak-anak? Kalau punya masalah nggak pernah cerita ke anak-anak. Dibalik misalnya, kalau anak-anak kan seperti itu. Tidak pernah apapun yang terjadi nggak pernah. Oh berarti anak-anak bisa dibilang ngelihat dari Kang Sule juga mungkin ya? Iya, aku juga tidak pernah ada curhat-curhat di media sosial, nggak pernah sama sekali. Termasuk curhat ke anak-anak. Kang Sulaiman. Sama anak-anak Apalagi ataupun ke anak-anak kita ya, punya Kang. ada masalah, misalkan ada yang apapun itu, gitu. Ya anak-anak ngelihat lah mungkin. Kang Sule mungkin curhatnya lebih banyak ke live-nya ketika lagi live tok-tok. Jadi Kang Sule kalau misalnya Kang Sule punya masalah itu tuh Kang Sule curhatnya ke siapa Kang? Kan kadang keluarga itu menjadi support system di mana kita bisa bertukar pikiran, mencurahkan Ya. isi hati, sekedar hanya mengeluarkan sampah dalam tanda kutip. Ya, tapi dari pengalaman hidup saya, curhat itu nggak baik. Iya Kenapa? juga. Cukup kita sama Tuhan yang tahu, nggak perlu orang tahu apapun kita yang terjadi, nggak baik. Jadi nggak perlu juga kita ngomong tentang keluh kesah, kok gua gini ya, kok gua gitu ya, nggak perlu kalau menurut gua. Karena pendengar belum tentu bisa menyelesaikan Belum masalah tentu kita ya, dia Kang. masih solusi. Bahkan kalau misalkan kita dalam posisi bermasalah, mungkin dalam hatinya orang yang kita curhatin dia akan tertawa. Iya. Atau Nggak dia tahu hati orang. malah akan terus Iya. menyampaikan ke sana ke sini. Betul. 4 kata yang kita sampaikan, dia bisa berpuluh-puluh kata, bahkan beratus-ratus. Kalau kita nitipin omongan ditambah-tambahin, nitipin duit dikurang-kurangin ya Kang? Bisa itu. Atau mungkin bisa jadi Akang ini sekarang sedang mengurang-urangi apa yang ingin dicurahkan ke media sosial, ke media karena ingin rekam jejaknya baik. Karena yang kita dengar Kang Sule ini mau duduk di kursi DPR nih sama Tambiar ya. Oh, iya. Kita lanjutkan dulu yang satu ini.
Jujur Kang, itu tuh cuma bercandaan atau niat yang Atau memang berminat terbesit di dalam banget hati? terjun di dunia Enggak. politik, Kang? Kita ngikutin arus aja kan, lagi rame pakai dasi artis kan. Betul. Komeng, Denny Cagur, gaya juga ya. Terus ada dasi itu kan gua random. Dasi, Be, ambilin video Be katanya. Mau ngapain Pak? Udah videoin aja gitu. Kang. Hotel masih rame. Kalau ada yang nawarin, minat gak? Enggak. Sama sekali Tapi kan? seandainya masyarakat yang memilih, Nah, kalau masyarakat yang memilih untuk apa dulu Dewi? ya untuk Kan banyak, maksudnya pengabdian untuk negara, setelah apa yang akan lakukan mungkin. yang sesuai dengan pekerjaan Akang Insya juga. Allah lah kalau sesuai dengan pekerjaan saya. Coba kita tanya ya, coba Perlan 86 kalau misalnya Kang Sule calonin diri banyak yang nyoblos nggak menurut kalian? Oh, Saya nyoblos. Wih, tuh. Kang, banyak loh sebenarnya. Nggak berminat Kang? Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Kan pikiran bisa berubah-ubah ya. Iya. Kalau nggak dapetin kursi di Senayan, it's okay. Kita kasih Akang kursi yang lain. Kita akan memberikan kesempatan bagi Kang Sule dalam kursi kegegeran. Kegegeran. Let's go Kang Sule. Kalau mau. Kang Sule dalam kursi kegegeran, kita akan memberikan pertanyaan jawab dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana tanggapan Kang Sule mengenai perubahan penampilan Natalie Holzer yang sangat drastis? Siapa Wi? Natalie. Penampilannya Mantan kan istri. sekarang berubah drastis sekali. Ya objektif Kang. Enggak kali penampilannya memang begitu. Ya, kalau penampilan kan semua orang juga boleh berpenampilan. Iya, betul. Itu hak-haknya. Hak dia, betul. Nggak masalah. Enggak masalah ya Kang ya. Oh, tidak masalah. Oke, menurut Akang penampilannya sekarang seperti apa? Penampilannya sekarang seperti apa ya? Ya seperti perempuan pada Umumnya. cantik. Iya. Hebat. Oke, baik pertanyaan berikutnya untuk Kang Sule. Apa ketakutan Kang Sule mengenai pernikahan Mahalini dan Rizky Febian ke depan? Tidak ada ketakutan kalau untuk hal itu. Ya dinikmati, disyukuri. Yang penting selalu Ngapain sih ini? ngasih apa ya, masukan sama Iki bahwa ya pasangan itu nggak ada yang cocok, tapi saling mencocok. Ya saling support ya. Support, saling mencocokkan. Luar biasa. Oke, Oke, pertanyaan, pertanyaan selanjutnya. Apa benar Kang Sule tahun depan ini akan menikah? Oh. Nggak benar. Terus sampai kapan? Perempuan itu jangan cuma Di apa Dewi? Jangan cuma digantung diberikan harapan lalu ditinggal Iya. pergi ke luar negeri ya kan Wi? dia yang ngajakin gua nikah ya gua nggak mau. Sabar. Tapi Dewi kalau udah diajak nikah, Ya tapi saya belum siap Kang. nah itu udah jawabannya. Ya. Oh jadi Nggak maksudnya siap, belum yang siap. lagi dekat sama Kang Sule belum siap. Ini kan jawaban Dewi. Kalau Kang Sule? Kang Sule Ya aku kan harus jawabnya kan dari perempuannya perempuannya. lah. Oh iya benar. Tapi udah ada obrolan serius belum Kang? Belum. Oh jadi masih Baru siap? seri aja. Oh belum sampai Yus ya. Kang Sule, oke. Kalau misalnya ada yang nanya kira-kira Kang Sule mau nikah kapan sih Kang? Ada jawabannya sih. Mungkin nggak tahun ini, tahun depan. Jadi berdasarkan pengalaman, Baik. gitu kan? Jadi saya itu ikutin langkah kaki dan hati. Detak jantung. Jadi nggak ada target untuk itu. Iya. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih ya udah. Udah kalau memang udah terjadi langsung gaspol gitu ya Kang. Jadi kita lihat Iya. Sobat Ambiar mana yang lebih dulu diduduki oleh Kang Sule. Apakah kursi di Senayan atau kursi di Pelaminan? Kita akan balik lagi kita tetap di lihat Pagi-Pagi ya. Ambiar. Geger.